Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya adalah Agun Gunawan SPD dari SMA Negeri 1 Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, tahap 1 tahun 2022 di Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, hari ini Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran biologi untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di kelas 12 IPA dengan materi substansi materi genetik. Mohon saran dan kritikannya agar kedepannya pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk kelas 12 IPA kita bertemu kembali di hari ini ya. Pada pembelajaran hari ini kita nanti akan belajar materi yang baru yaitu di bab 3 tentang materi genetik. Hari ini ya semuanya sehat? Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Sebelum kita belajar, nanti coba di absen ya. Sebelum kita belajar, baiknya supaya kita bisa belajar dengan baik ya. Saya minta satu orang untuk memimpin doa. Silakan satu orang memimpin doa. Kegiatan hari ini. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. ya, terima kasih ya. Mudah-mudahan di pembelajaran hari ini kita bisa mengikutinya dengan baik dan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Oke, hari ini yang tidak hadir berapa orang? Wah, cukup banyak, 6 orang yang tidak hadir. Ya. Ada yang tahu alasannya apa? Oke, tadi pagi hujan ya. Bahkan dari malam itu hujan deras sehingga banyak teman kalian yang tidak atau berhalangan hadir ke sekolah. Ada yang mungkin jalannya terputus karena banjir, ya. Ada yang mungkin tidak bisa karena sakit, atau mungkin ada juga yang kendaraannya mati ya karena kondisi hujan. Oke, yang pertama siapa yang hadir? Anderson. Kenapa Anderson tadi? Ada keterangannya? Izin ya. Terus siapa lagi? Alia Nur Faiza. Terus Bayu Pratama. Terus Tia Maria. Terus Lala Laura dan juga Permana ya. Permana biasa. Oke. Ada lagi? Oke, sudah 6 orang dari hari ini yang mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan ya. Oke, pada kesempatan pagi hari ini seperti yang tadi sempat saya sampaikan bahwasanya kita akan mempelajari ya bab ketiga tentang substansi materi genetik. Buku paketnya sudah diambil, sudah ada. Oke, bisa sekarang sambil dibuka dulu ya. Silakan ya. Kemudian sebagai pengantar sudah ada tampilan gambar yang ada di depan ya. Karena kita nanti akan membahas, akan belajar tentang materi genetik, di mana ada yang mungkin masih ingat materi genetik itu merupakan salah satu ciri dari bahwa adanya makhluk hidup itu memiliki satu di antaranya ciri-cirinya yaitu memiliki materi genetik. Apa saja sih? Berarti di dalam satu namanya sel, di dalamnya ada DNA. Terus apa lagi yang kalian ketahui? Ada kromosom. Kemudian ada RNA. Yang kita bahas nantinya. Kemudian kita coba lihat ada gambar di depan. Ya. Ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas tentang DNA, kromosom, gen, dan juga RNA. Ya. Coba kalau kita perhatikan gambar di depan, kalau kalian perhatikan gambar di depan ini, ya, ada sekelompok anak-anak, ya, yang kalau kalian lihat secara fisik itu berbeda atau sama. Berbeda. Ada yang memiliki ciri fisik kulitnya agak gelap. Ini gelap hitam ya. Temannya yang lain ada yang berwarna sawo matang, misalkan ada yang berwarna putih ya. Itu ciri misalkan dari warna kulit. Yang lain cirinya
Rambut. Warna bola mata. Gimana warna bola matanya? Charlie, misalkan bola matanya gimana? Warnanya ada yang berwarna biru, kemudian ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna coklat. Dari bola mata. Kemudian apa lagi yang membedakan? Warna rambut. Ada yang berwarna hitam, ini hitam ya. Ada yang berwarna ini warna apa sih? Pirang. Ya. Kemudian ada dari warna rambut. Selain itu bentuk rambut ada yang lurus, ini lurus. Ada yang ikal ini keriting, kalau dipanjangkan keriting ini, ya seperti itu. Kemudian apa lagi? Selain itu, hidungnya kenapa Charlie? Ada yang pesek, ada yang mancung. Mana yang pesek? Yang ini, ada ini. Oh ini hidungnya agak mancung ke dalam ya. Ya lebih pendek dibandingkan teman-temannya yang lain. Kemudian dari bentuk hidung, selain bentuk hidung, matanya, mana kelopak matanya? Sipit, ini sipit yang lain tidak sipit ya seperti itu. Kemudian selain itu ada lagi, ya berarti menandakan bahwa keseluruhan ini anak-anak ini terdiri dari berbagai macam ras. Ada yang berasal dari ras orang Eropa, ada yang dari Asia, ya kan? Rasanya sukunya rasa Melayu, ada yang dari Afrika, kulit hitam, gelap, negroid, seperti itu. Nah, selain gambar yang ini, coba sekarang saya tanya, kalian bisa memperhatikan temannya di sekitarnya masing-masing, perhatikan satu sama lain. Ada perbedaan enggak? Ada persamaan tidak? Coba ada yang bisa menjelaskan perbedaan persamaannya? Anda? Persamaannya rambutnya hitam semua. Warna rambutnya semuanya hitam, betul. Ada warnanya, ada yang hitam semua. Apa warnanya hitam semua? Betul. Dari warna rambut. Kemudian ada perbedaannya tidak? Satu dia. Ada perbedaan warna kulit. Perbedaan warna kulit. Bisa ada yang warna apa? Ada yang warna kuning langsat. Ada yang warna kulitnya kuning langsat. Kemudian Ada yang coklat sedikit. yang coklat sedikit siapa? Ada yang coklat sedikit. Terus ada lagi? Hidung. Bentuk hidung. Temanmu gimana hidungnya? Ada yang mancung, ada yang mancung dalam, desek ya. Seperti itu. Terus lagi ada lagi? Perbedaannya, persamaannya dari warna rambut. Oke ya. Bentuk hidung. Kemudian mungkin ada yang bentuk telinga. Bentuk telinganya kayak mana? Ada yang nempel, ada yang menggantung ya. Kalau yang nempel itu yang biasanya langsung begini. Jadi kalau yang menggantung seperti ini ya biasa ya. Kemudian ada yang menempel seperti ini, tidak menggantung dan biasanya agak berbentuk lebih runcing. Ada di sini? Nah, misalkan kayak Charlie ya. Ada yang lain lagi? Yang lain biasa ya, sama dengan saya gini yang menggantung ya. Artinya apa? Dari bentuk muka, bentuk rambut, warna kulit, bentuk hidung, bentuk telinga, artinya apa? Kok bisa berbeda, ada yang sama? Nah, tuh. Jadi karena memang setiap manusia dan makhluk hidup itu memiliki materi genetik yang berbeda, memiliki nanti di dalamnya ada kromosom, DNA dan RNA yang nantinya akan diterjemahkan kepada bentuk fisik yang berbeda, dari gambar ya. Kemudian selanjutnya ya, ini yang akan kita pelajari. Materi genetik diantaranya meliputi tadi ada kromosom, ada DNA dan juga gen. DNA itu yang kita bahas nantinya. Dan pada kesempatan kali ini ya, pada bab ini ya, dengan KD itu menganalisis hubungan struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom dalam penerapan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup. Jadi tidak terbatas pada manusia saja, yang bisa juga pada hewan ataupun tumbuhan. Tadi saya tampilkan berupa manusia. Nah, kalau pada hewan kan juga sama. Ada yang memiliki kemiripan dan juga ada yang berbeda. Begitu pula dengan tumbuhan, ya kan? Mungkin kita bisa lihat tumbuhan yang ada di sekitar kita.
ya jenisnya sama tetapi dia ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Contohnya misalkan unggas saja kan ada ayam, ya, ada bebek, ada burung, ya, dan lain sebagainya. Itu jenisnya sama, ya. Tapi terdiri dari berbagai macam gen yang memiliki sifat yang berbeda. Kemudian pada kesempatan kali ini yang indeks pencapaian kompetensi yang kita capai diharapkan kalian dapat menjelaskan struktur dan fungsi kromosom. Kemudian yang kedua menganalisis keterkaitan antara struktur gen, fungsi gen, DNA dan kromosom. Kemudian dapat membandingkan antara DNA dengan RNA dan kemudian merumuskan alur proses sintesis protein. Ya, itu ada indeks pencapaian atau IPK-nya. Nah sekarang ya sebelum saya lanjutkan yang nantinya kita akan bekerja berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing ya. Sekarang saya minta kalian dapat membentuk kelompok atau berkumpul dengan kelompoknya. Karena kelompoknya sudah terbagi ya seperti biasa silakan saya akan kalian untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ada berapa kelompok sini ya? 5. Dipersilakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok seterusnya. Baik, untuk selanjutnya kita sudah berkumpul ya, kalian sudah menjadi satu kelompok dengan yang lain sudah terbentuk. Sekarang ya saya akan menampilkan video ya sebagai sumber permasalahan yang bisa kalian petik dari video itu. Nanti ada dua video. Silakan kalian saksikan ya video yang ada di depan. Nanti bisa kalian setiap kelompok untuk mengambil poin-poin penting atau permasalahan yang bisa kalian selesaikan, bisa kalian diskusikan, hasilnya kemudian dipresentasikan di depan. Bisa ya? Oke, silakan dilihat atau disaksikan videonya. Oke. Juga kita perhatikan terdapat banyak perbedaan ciri-ciri yang dilakukan dengan manusia. Mungkin kita yang memiliki protein tinggi, ada yang pendek, ada yang memiliki rambut kurus, rambut tinggi, dan berbola. Ada juga yang memiliki yang berat dan ada yang lonjong. Ada yang memiliki kulit putih, kuning merata, dan ada yang sawo matang atau kecoklatan. Perbedaan ini dikontrol oleh sesuatu yang disebut sebagai gen yang diwarisi dari orang tua kita. Dengan peran gen ini pula ciri-ciri tubuh kita mirip dengan orang tua kita. Materi genetik memegang peran penting dalam proses pewarisan sifat. Warna kulit, bentuk rambut, bentuk hidung, atau bahkan beberapa jenis genetik tertentu tidak serta-merta dimiliki oleh seseorang. Setiap ciri atau sifat yang dimiliki orang adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik. Mereka akan mewariskan materi genetiknya melalui sperma, sedangkan ibu akan mewariskan materi genetik melalui sperma. Materi genetik dari ayah dan ibu akan bergabung melalui proses fertilisasi. Proses fertilisasi peleburan sel sperma dengan sel telur. Dari ibu dan ayah, ya ada anaknya yang memiliki atau mewarisi sifat-sifat dari kedua orang tuanya. Pada suatu lembaga DNA terdapat begitu mempengaruhi sifat atau yang menentukan ciri setiap makhluk hidup yang disebut gen. DNA terletak di dalam dinding sel, namun ada pula DNA yang tidak terletak di dalam dinding sel. DNA merupakan upaya yang sangat panjang. DNA terlebih pada protein yang disebut protein vektor. Tentu upaya DNA tersebut dikenal dengan kromosom. Pada saat sholat terbelah, kromosom memakan sehingga lebih mudah diamati. Oleh karena itu, kita dapat melihat struktur kromosom pada saat sholat terbelah. Penemuan struktur DNA terlepas dari penelitian Maurice Wilkins dan Dr.
Sifat dominan dengan sifat resesif. Dominan atau arti dominan apa? Istri muncul atau dalam kaitan sini berarti sifat yang menguasai atau yang lebih kuat. Kata-kata yang kuat. Sedangkan yang dikuasai atau yang sering tidak muncul adalah sifat yang resesif. Kita misalkan maka notif yang dapat diamati tidak berdirikan bisa muncul tampak awalnya bersifat genetik yang tidak dapat diamati secara langsung tidak tampak. Mata, warna rambut, badan, proses pembelahan sel. Kalau membelah juga selnya juga akan ikut membelah. Jadi ada ini sel baru lagi. Pasangan maksud kami cuma satu pasang saja. Kalau digabungkan jadi dua, ya kromosom pada manusia semuanya ada berapa pasang? 23 pasang. Berarti kalau semuanya seluruhnya ada 40, 23 kali 2 karena kan 2 kali 2 pasangan. Oke, semuanya sama. Ini kromosom tubuh ini. Nah, kromosom badan. Jangan kromosom seksnya tadi ada berubah. Satu titiknya X sempurna, satunya ada Y atau X sempurna, X sempurna juga. Di laki-laki dan perempuan. Itu video yang pertama ya. Dan nanti ada satu video lagi yang bisa kita saksikan. Nah, dari video ini bisa kalian sudah dapat bayangan gambaran poin-poin permasalahan-permasalahan yang bisa kalian diskusikan nanti. Kita lanjutkan ke video yang kedua. Ini adalah proses dari sintesis protein. Hampir sama dengan yang tadi. Itu pada DNA di dalam sel. Selnya. Nah, ini ada nukleus, ada endoplasma, ada plastida dan sebagainya, ribosom, sitoplasma. Nah, ini dalam inti sel ada yang namanya kromosom. Kalau dibuka, diuraikan gambarnya seperti ini, spiral DNA. Namanya untayan double helix. Nah, ini. Itu modelnya tuh pernah kakak sekali dulu buat ini adalah puntai double helix. Nah, sudah double, kemudian dia akan terpecah menjadi RNA sintesisnya.
merupakan apa ya? Basa Masa nitrogen jadi RNA. Nah, dengan san RNA buta. Ini melibatkan mengatur dan melibatkan bagian dari RNA sebenarnya bergerak keluar dari itu. Itulah proses dari sintesis Protein. silakan dari video yang sudah disaksikan tadi 2 video ya, silakan saling berdiskusi apa-apa saja yang bisa kalian ambil, poin-poin penting dan juga penyelesaiannya kalian bisa lihat dari sumber-sumber dari internet ataupun dari buku paket. Selain video yang sudah ditampilkan, juga saya sudah bagikan video-video yang lain di grup WhatsApp kalian, bisa kalian lihat secara berulang. Silakan. Bisa didiskusikan? Oke. Selain itu juga bisa kalian buka lembar kerja peserta didiknya LKPD-nya yang sudah saya bagikan linknya di grup WhatsApp kalian. Ya, silahkan sambil itu dikerjakan juga sebagai bahan tambahan pelatihan kalian untuk memahami materi ini. Ya, bisa dibuka LKPD-nya? Bisa dikerjakan? Nah, silakan. Itu ada berapa soal? Itu ada soalnya pilihan ganda dan juga ada yang menjodohkan dan mencocokkan. Ada bentuk-bentuk kromosomnya, silakan disesuaikan. Ada bentuk apa saja berdasarkan letak dari sentromernya. Oke. Kelompok 2, 3 atau 2? Kelompok 2. Oke, silakan. LKPD bisa dibuka. Bentuk-bentuk dari kromosom ada berapa masuk kemarin ya? 4. Ada 4 berdasarkan dari letak sentromernya. Kelompok 4 bisa buka LKPD-nya. Oke. Kemudian didiskusikan juga, silakan dari hasil yang sudah kalian saksikan videonya. Sudah ada bayangan? Oke, nanti silakan dipresentasikan ke depan. Kelompok 3 bagaimana? LKPD-nya bisa dibuka. Jika ada yang belum paham, belum bisa membuka, silakan dikonfirmasi. Oke, 5 menit lagi untuk berdiskusi, kemudian nanti silakan bisa untuk menyampaikan hasil diskusinya ya. 2 orang lah cukup, 2 orang untuk menyampaikan hasil diskusinya ke depan ya, untuk bisa ditanggapi oleh teman-temannya atau ditambahkan seperti itu. Oke, udah ya? Silakan nanti waktu sudah habis kita lakukan diskusi dan selanjutnya dilakukan presentasi untuk menyampaikan hasil diskusi kalian setiap kelompoknya masing-masing. Kelompok yang ingin maju pertama, silakan. Yang sudah siap, kelompok berapa? Kelompok 1, mana kelompok 1? Ya, silakan. Untuk menyampaikan hasil diskusinya ke depan. Nanti silakan untuk kelompok lain dapat mendengarkan hasil diskusi kelompok 1 ya. Kemudian
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan poin yang kami temukan dari video yang Bapak tampilkan. Kami mendapatkan poin tentang mekanisme replikasi DNA, yaitu kemampuan memperbanyak diri merupakan ciri penting makhluk hidup. Hal ini dapat diamati hingga tingkat molekuler, yakni perbanyakan materi genetis melalui replikasi. Proses ini memerlukan bahan baku deoksiribonukleotida, enzim, dan nukleotida. Proses respeksi DNA akan menghasilkan rantai DNA baru yang sama. DNA juga dapat menghasilkan rantai RNA baru melalui proses transkripsi. Terdapat 3 hipotesis mengenai proses replikasi DNA, yaitu 1. Konservatif. Menurut model ini, semua pita DNA double helix berfungsi sebagai cetakan. Proses tersebut menghasilkan sebuah pita DNA double helix baru. 2. Semi konservatif. Model replikasi DNA ini diusulkan oleh Axon dan Crick beberapa saat setelah mengajukan model DNA double helix. Model ini menjelaskan setelah pita terurai menjadi pita tunggal, setiap pita berfungsi sebagai cetakan. Setiap pita tunggal membentuk pita pasangannya sehingga terbentuk 2 pita double helix. 3. Dispersif. Berdasarkan model ini, pita spiral atau double helix terputus-putus. Kemudian potongan DNA tersebut membentuk 2 pita baru. Potongan DNA lama akan bersambungan dengan DNA baru pada kedua pita double helix baru tersebut. Itulah yang bisa disampaikan oleh kelompok 1 terkait dengan mekanisme atau proses dari replikasi DNA. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami berdasarkan video yang sudah ditampilkan tadi. Kami mendapatkan persoalan yaitu tentang apa itu DNA. DNA tersusun atas rangkaian nukleotida. Nukleotida adalah model DNA dan double helix, gabungan antara gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Adapun nukleotida mengandung gugus gula deoksiribosa yang memiliki 5 atom karbon, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Semua nukleotida dalam DNA mengandung gula dan gugus fosfat yang sama, sehingga disebut juga tulang punggung DNA. Adapun basa nitrogen DNA selalu berpasangan antara kelompok purin dan pirimidin. Basa purin yakni adenin atau A dan guanin atau G. Sedangkan basa pirimidin yakni sitosin atau C dan timin atau T pada DNA. G, guanin berpasangan dengan sitosin dan adenin berpasangan dengan timin. Fungsi DNA secara umum terdapat 3 fungsi DNA, yaitu pertama, membawa informasi genetis. DNA sebagai bentuk kimiawi gen merupakan membawa informasi genetik makhluk hidup. DNA membawa instruksi bagi pembentukan ciri dan sifat makhluk hidup. Kedua, berperan dalam duplikasi diri dan pewarisan sifat karena DNA mengandung semua informasi sifat makhluk hidup. Ia juga harus memiliki informasi bagi perbanyakan diri atau replikasi. Replikasi DNA memberikan jalan bagi DNA untuk diwariskan dari satu sel ke sel lainnya. Yang ketiga, ekspresi informasi genetik. Gen membawa informasi untuk membentuk protein tertentu. Proses ini terjadi melalui mekanisme sintesis protein. Proses pembentukan protein ini terjadi melalui proses transkripsi DNA menjadi RNA dan translasi RNA membentuk rantai polipeptida. Baik, dari kelompok 2 menyampaikan tentang DNA, di mana DNA itu membawa informasi materi genetik yang bisa diekspresikan melalui makhluk hidup itu sendiri. Ya. Kemudian juga ada kaitan dengan proses mekanisme dari replikasi DNA. Ya. Itu yang bisa disampaikan di kelompok 2. Ya. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Mungkin bisa kita sedikit berikan kesimpulan. Jadi apa sih kesimpulan pada pelajaran kali ini ya? Konklusinya itu apa? Dari yang kita pelajari tentang DNA, kromosom, ya, dan RNA, kemudian juga
berupa apa tadi? Gen ya yang kita pelajari. Ya, ada yang bisa menyampaikan tentang DNA, kemudian RNA, kromosom dan juga gen. Ada yang bisa? DNA, coba kita simpulkan bersama-sama. Dari DNA berupa gugus fosfatnya, gulanya gula apa? DNA tadi. DNA itu gulanya deoksiribosa. Kemudian basa nitrogennya kalau DNA itu apa? Purin itu ada adenin. Kemudian berpasangan dengan guanin. Kemudian pirimidinnya sitosin dengan imin. Kalau pada RNA sitosin dengan urasin. Urasin itu sebagai pengganti dari adenin. Itu perbedaan DNA dan RNA. Kemudian bentuk kromosom. Tadi kita membahas tentang bentuk kromosom. Apa saja bentuk kromosom ya? Ada 4. Apa saja? Berdasarkan letak ada sentromernya. Ada metasentrik, kemudian submetasentrik, akrosentrik dan juga telosentrik. Kalau metasentrik bentuknya seperti apa? Panjang lengannya antara yang satu dengan yang lain itu sama panjang. Jadi letak sentromernya berada di tengah. Itu metasentrik. Kemudian kalau submetasentrik lengannya salah satunya itu ada yang panjang, ada yang pendek. Kemudian akrosentrik lebih pendek lagi dari lengan yang lainnya. Kemudian yang terakhir ada telosentrik, di mana lengannya memiliki satu lengan saja. Kemudian sentromernya berada di pinggir seperti itu ya. Itu dari bentuk kromosom. Kemudian proses replikasi DNA tadi ada apa saja? Ada model konservatif, kemudian ada semi konservatif dan juga dispersi. Itu model-model dari proses replikasi DNA. Kemudian apa lagi yang kita pelajari tadi? Tentang fungsi dari DNA. 1. Membawa informasi genetik. 2. Proses pewarisan sifat. Ya, kemudian yang selanjutnya untuk mengekspresikan informasi genetik. Contoh tadi dari gambar, ada yang kulitnya hitam, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya pirang. Ya, warna bola mata itu merupakan ekspresi genetik yang diterjemahkan dari sumbernya itu DNA. Dan apa lagi? Udah ya? Itu yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kira-kira nih pesan apa yang bisa kita ambil dari kita mempelajari tentang DNA, ya, kromosom, RNA, ya, dan juga gen. Ya, ada yang bisa menjawab pesan apa yang bisa kita ambil dari kalian melihat gambar tadi itu, berbagai macam ras sukunya, ya, berbagai macam bentuk hidungnya, warna kulitnya. Kemudian dari sinilah kita bisa melihat teman-teman itu memiliki perbedaan, persamaan. Kira-kira pesan moralnya apa? Ayo, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua, seperti itu. Kayak ini bisa jadi apa? Jadi pesan yang bisa kita ambil, ternyata semua makhluk hidup, ya, manusia apalagi hewan dan juga tumbuhan yang memiliki materi genetik berupa sel, itu di dalamnya ada DNA-nya, ada kromosomnya yang memberikan atau menerjemahkan informasi-informasi genetik yang nantinya diinformasikan itu dalam bentuk yang berbeda-beda, bisa dari warna rambut, warna kulit, bentuk mata, bentuk bola mata, warna bola mata. Ya, setiap makhluk hidup, ada manusia itu misalnya, ya, ada yang memiliki warna kulit hitam, ada yang warna kulitnya coklat, ya. Semua itu merupakan dari kuasa Tuhan, ya, dari maha besar, dari Tuhan kekuasaannya menciptakan semua makhluk hidupnya, ya, seperti itu. Jadi itu yang bisa kita ambil
pesannya supaya kita lebih bersyukur lagi. Ternyata banyak sekali keanekaragaman dari semua makhluk hidup. Ya, kalau kita bahas ini berupa DNA dan juga RNA. Ya, dari situ ya apa yang bisa kita ambil itu tadi ya. Kemudian ada yang ingin ditanyakan atau yang belum jelas terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Paham ya kemudian? Kemudian untuk yang selanjutnya ya nanti kita akan belajar tentang bagaimana sih proses dari replikasi dan lain sebagainya tentang RNA. Ya. Kemudian mungkin nanti kita belajar dari lebih lanjut lagi tentang bagaimana proses dari duplikasi dari RNA itu sendiri. Ya. Ini bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Nanti silakan kalian bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya. Ya, sebelumnya kita berikan aplaus untuk kita semuanya. Silakan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Audio Jungle.